Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali menunaikan kewajiban kita, menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan Islam di dalam dada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita termasuk hamba-hambanya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Kemudian salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia di atas tuntunan dan ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah kaum muslimin umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dengan senantiasa menjaga perintah-perintahnya, senantiasa menjauhi larangan-larangannya, dan senantiasa menjaga tauhid dan menjauhkan perbuatan syirik kepadanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita melewati bulan Ramadan, setelah kita keluar dari bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang yang sukses keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian semua yang telah melewati bulan Ramadan, yang telah melewati rangkaian aktivitas ibadah di malam dan siangnya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa di antara makna dari takwa adalah ar-ridha bil qalil, senantiasa memiliki sikap ridha terhadap apa yang Allah SWT telah berikan kepadanya, meskipun yang dianggap sedikit oleh manusia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka kalau kita perhatikan di dalam definisi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwasanya ridha, memiliki sikap lapang dada, memiliki sikap menerima adalah sebuah wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala mengatakan bahwa makna daripada ridha adalah la yatamanna khilafa halihi. Ketika seseorang mendapatkan ketetapan dari Allah, ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang ada di hadapannya, maka dia tidak mengharapkan apa yang menyelisihi dari apa yang dia dapatkan di hadapannya. Bahkan sebagian salaf mereka senantiasa mewasiatkan kepada yang lainnya, sebagaimana disebutkan bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu senantiasa berwasiat kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, innal khaira kullahu fir ridha, sesungguhnya semua kebaikan, pangkal-pangkal kebaikan, kulluhu fir ridha, semuanya terdapat pada sikap memiliki ridha. Fa in istata'ta an tarda wa illa fasbir, maka jika engkau sanggup dan mampu mengupayakan sikap ridha, maka lakukanlah. Wa illa fasbir, atau jika tidak mampu, belum sanggup memiliki sikap ridha, maka bersabarlah. Beliau mewasiatkan kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu untuk memiliki sikap ridha, menerima atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang dihadapi dalam kehidupannya. Jika dia belum mampu mencapai tingkatan ridha, maka hendaklah bersabar. Karena hakikat dari kesabaran adalah dia menahan dirinya, menahan lisannya dari berkata-kata yang tidak pantas, berkata-kata yang buruk, berkata-kata kotor, mencela dan lain sebagainya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu besarnya perkara ridha ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang memiliki sikap ridha ini. Yang pertama di antaranya
adalah diberikan penghapusan atas dosa-dosanya. Nabi SAW bersabda, "Man sami'al muadzin," siapa yang mendengar azan dari seorang muadzin, kemudian dia membaca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina, maka ghufira lahu dzambuhu. Siapa yang mendengarkan azan dari seorang muadzin lalu dia berkata raditu billahi rabba, aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, aku ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku, dan aku ridha agama Islam sebagai agamaku, maka Nabi SAW bersabda ghufira lahu dzambuhu, akan dihapuskan baginya dosa-dosanya. Ya masalah Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan balasan dari ridha ini senada dan sama dengan balasan daripada orang-orang yang keluar dari puasa di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan dorongan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, ridha adalah salah satu wujud dari ketakwaan kita selepas dari bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki sikap ridha adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan keridhaan kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Man qala thalatha marratin hina yusbih wa yumsi." Siapa yang membaca 3 kali di waktu pagi hari dan di waktu sore hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, illa kana haqqan alaihi an yurdiyallahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca di pagi dan di sore hari 3 kali raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula, maka Allah SWT akan haqqan alaih, akan menetapkan kepadanya an yurdiyallahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah seseorang akan dijauhkan dari perkara yang tidak disukainya, akan dijauhkan dari perkara-perkara kemaksiatan, dan senantiasa diberikan bimbingan dan petunjuk, senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga dari balasan memiliki sikap ridha adalah dia mampu merasakan rasa dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Maka seseorang akan bisa merasakan rasanya iman, manisnya iman. Man radiya billahi rabba, siapa yang dia ridha Allah SWT sebagai Rabbnya, wabil islami dina, dia ridha agama Islam sebagai keyakinan agamanya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dia ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka dia mampu merasakan rasa dari keimanan, rasa manis dari keimanan dia kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya masalah Jumat rahimakumullah, apa yang didapatkan oleh orang yang merasakan manisnya iman dalam dadanya? Dia akan mampu menjalankan ketaatan pada Allah dengan khusyuk. Dia mampu menjalankan ketaatan pada Allah dengan tenang, dan dia mampu melaksanakan perintah Allah dengan mudah dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang merasakan manisnya iman, dia tidak akan merasakan sulitnya kehidupan. Dia tidak akan merasakan betapa pahitnya persoalan-persoalan kehidupan, karena dia merasakan betapa manisnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya masalah Jumat rahimakumullah, di antara keridhaan yang senantiasa harus dimiliki oleh seorang mukmin di dalam hatinya, yang pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis yang disebutkan sebelumnya, bahwa dia harus ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, sebagai penciptanya, sebagai pemberi rizki, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan jodoh, yang memberikan semua kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Maka dia harus ridha dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya siapa yang betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, radhiya bima ikhtarahullah, maka dia akan senantiasa ridha terhadap apa yang telah Allah pilihkan di dalam hidupnya. Dia akan senantiasa ridha terhadap pilihan-pilihan yang Allah pilihkan kepada dirinya, yang senantiasa menjadi kebaikan-kebaikan bagi dirinya.
meskipun di mata manusia hal itu adalah sesuatu yang tidak disukainya atau tidak membahagiakannya. Ya masalah Jumat rahimakumullah, dia senantiasa ridha kepada Allah sebagai zat yang senantiasa dia berikan, dia tujukan semua aktivitas ibadahnya, senantiasa menyembah hanya kepada Allah, tidak memberikan sedikit pun penghambaan, penyandaran kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa berikan semua aktivitas kehidupannya hanya karena Allah. Dia melaksanakan sholat karena Allah, dia melaksanakan puasa karena Allah, dia bersedekah karena Allah, dia membantu orang lain karena Allah, dia berbuat baik kepada keluarganya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian bagian dari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridha terhadap semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innallaha yaqdi bil qada." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan qada, menetapkan takdir, menetapkan ketetapan. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang ridha terhadap ketetapan Allah, maka Allah akan ridha padanya. Dan barang siapa yang murka, tidak suka, benci terhadap ketetapan Allah SWT, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa kehidupan tidak ada yang konstan, tidak ada yang tetap berada di atas, tidak ada yang berada di bawah. Silih berganti kebahagiaan dan kesedihan, silih berganti kemudahan dan kesulitan, silih berganti juga kehidupan dan kematian. Maka apa yang kita hadapi dari kesulitan-kesulitan hidup ini, hendaklah kita ridha kepada Allah, kita ridha kepada ketetapannya. Karena sesungguhnya setiap ketetapan ujian yang Allah berikan kepada hambanya, maka itu adalah bentuk daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidaklah ada musibah mendatangi seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Faman yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang yakin beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk pada hatinya, Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan hidupnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama adalah ridha terhadap semua ketetapan ketaatan. Dia ridha kepada perintah-perintah, perintah salat 5 waktu, perintah puasa Ramadan, perintah zakat, perintah untuk bersedekah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tangga. Dia ridha kepada semuanya, dan ini adalah sebuah ketaatan pula. Kita lihat bagaimana dalam sejarah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri beliau Hajar bersama dengan putranya Ismail alaihissalam di dalam gendongan ibunya ketika ditinggalkan di padang yang tandus di kota Mekkah. Kemudian Ibrahim berpaling menuju ke kota Syam. Maka Hajar berkata kepadanya, "Ila man tatrukuna?" Kepada siapa engkau tinggalkan kami wahai Ibrahim? Maka Ibrahim berkata, "Ilallah," kepada Allah. Maka Hajar berkata, "Raditu billah." Kalau demikian maka aku ridha kepada Allah SWT dengan ketaatan yang kau lakukan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka senantiasa kita jadikan semua yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita dalam perkara-perkara ibadah, dalam perintah-perintah kita ridha kepada semuanya. Meskipun terkadang ketika kita melakukan perintah tersebut terdapat kesulitan-kesulitan. Tatkala kita melewati 30 hari bulan Ramadan, kita berpuasa dari terbit matahari hingga terbenamnya matahari, kita mendapati kesulitan-kesulitan, kita lapar, kita dahaga, kita menjauhkan sesuatu yang halal selain di bulan Ramadan di siang harinya semata-mata karena Allah SWT. Dan itulah bagian daripada ujian-ujian Allah ketika kita menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua dari ridha kepada ketetapan Allah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah ridha terhadap musibah-musibah. Karena sesungguhnya setiap musibah yang datang kepada kita adalah bagian pahala yang besar yang kita dapatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi SAW menyebutkan inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ujian adalah bersama dengan besarnya pahala. Besarnya seseorang sabar terhadap ujian, demikian juga besarnya pahala yang akan dia dapatkan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah SWT tatkala mencintai suatu kaum, maka Allah SWT akan memberikan ujian-ujian kepadanya.
Ya masalah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dari ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita ketika kita melihat maksiat, kemungkaran yang Allah tetapkan. Kita meyakini bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini, baik ketaatan ataupun kemungkaran, adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Ada orang yang beriman, ada orang yang kufur, ada orang yang taat beribadah, ada orang yang gemar maksiat. Semuanya atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana sikap kita sebagai orang mukmin? Apakah kita ridho terhadap kemungkaran? Apakah kita ridho terhadap kemaksiatan di hadapan kita? Ataukah kita ridho dengan kemaksiatan yang kita lakukan dalam diri kita? Maka jawabannya tidak. Kita tidak boleh ridha terhadap kemaksiatan yang kita lakukan ataupun orang lain lakukan. Apalagi ketika di hadapan kita ada kemaksiatan dan kita mampu untuk mengingkarinya, maka hendaknya kita mengingkarinya. Nabi SAW mengingatkan kepada hamba-hambanya, barang siapa sesungguhnya balas, sesungguhnya jaza, kata Nabi SAW, Inna Allah la yu'adzibul 'amah bi'amalil khasah. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengazab semua umat manusia sebab karena dosa segelintir orang yang ada di lingkungan tersebut. Hatta yarawul munkara baina dhahranihim wa hum qadiruna ala an yunkiruhu fala yunkiruhu. Sampai kapan? Sampai ketika sebagian orang-orang yang melihat kemungkaran dari orang-orang yang segelintir tersebut, lalu mereka sebetulnya mampu untuk bisa mengingkarinya, tapi mereka tidak mau mengingkarinya. Maka faida fa'alu dzalik, ketika mereka melakukan yang demikian, kata Nabi SAW, adzaballahu al-khasah wal 'ammah. Maka Allah SWT akan mengazab semuanya, baik segelintir orang yang melakukan kemaksiatan ataupun yang tidak melakukan kemaksiatan tapi mendiamkan kemaksiatan yang ada di hadapannya. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai zat yang kita berikan ibadah, dan kita ridha kepada ketetapan Allah dalam ketaatan-ketaatannya, perintah-perintahnya, dalam setiap ujian-ujian kehidupannya, dan juga kita mengingkari setiap kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirul azim wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi 'azimul lisan wasi'ul fadli wal judi wal imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Kemudian di antara keridhaan kita dalam diri kita sebagai seorang mukmin adalah ridha kepada agama ini. Ridha menjalankan syariat Islam. Kita tidak melangkah kecuali di atas tuntunan agama Islam, dan kita senantiasa menerima semua aturan-aturan syariat Islam ini. Dan kita bangga menjadi seorang muslim. Kita bangga dengan syariat-syariat ini. Dan ketika kita ridha kepada Islam, maka dengan itu juga kita mengingkari semua syariat-syariat selain agama ini. Kemudian juga ridha kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ridha kepada Nabi artinya kita mengimani apa yang datang dari beliau. Kita mengimani status beliau sebagai seorang utusan Allah SWT, dan kita senantiasa menjadikan Nabi SAW lebih didahulukan daripada diri kita. Kita menjadikan ajaran-ajaran Nabi SAW, sabda-sabda beliau sebagai petunjuk dan tuntunan dalam hidup kita. Kita menyampingkan pendapat-pendapat manusia selain Nabi SAW. Ya masalah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah SWT berikan keridhaan di dalam hati kita, sehingga menggolongkan kita sebagai orang-orang bertakwa kepada Allah SWT dan mendapatkan ganjaran surga kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadhil hajat.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma a'id alaina ramadhana awaman 'adidah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal a'malana as-salihah fi Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma aslih ahwal muslimin wa aslih ahwal wulatil muslimin bi kitabika wa sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'daka a'da'ad-din ya dzal jalal wal ikram. Allahumma shattit shamlahum mazik safahum wa qallil adadahum ya dzal jalal wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam akhira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.